Nah, saya mah pertama kali. Mun guru abdi mah udah 2 kali. Kalau hari biasa ada, tapi enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi di Dokumenter dan saat ini saya berada di Waduk Dharma Kabupaten Kuningan, salah satu objek wisata terbesar di Jawa Barat dan digadang-gadang akan menjadi objek wisata terbesar di ASEAN oleh Ridwan Kamil. Kita akan kupas tuntas seluruhnya tentang Waduk Dharma. Indahnya pemandangan di Waduk Dharma? Ya, karena Waduk Dharma merupakan salah satu tempat wisata unggulan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Waduk Dharma terletak di sebelah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Jagara, Kecamatan Dharma. Lokasi Waduk Dharma yang berada di lintasan Jalan Raya Cirebon Kuningan Ciamis membuatnya selalu ramai dikunjungi. Waduk Dharma sendiri merupakan danau yang berfungsi sebagai pengairan dan sebagian digunakan untuk mengairi sawah dari arus Sungai Cinangka dan Sungai Cisalang. Waduk Dharma memiliki volume air kurang lebih 39 miliar meter kubik dan luas area sekitar 425 hektar. Keindahan dari Waduk Dharma semakin lengkap karena dikelilingi oleh hamparan alam pegunungan yang asri dan sejuk. Hampir setiap hari, terutama pada hari libur, banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah menghabiskan waktunya di Waduk Dharma. Karena Waduk Dharma dikenal sebagai danau yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Keindahan alam Waduk Dharma juga dirasakan oleh salah satu pengunjung Waduk Dharma yang kebetulan sedang berkunjung bersama keluarga. Kan dia dulu taunya cuma Jatiluhur aja. Nah sekarang dia taunya jadinya Waduk Dharma. Ternyata ada di Kuningan. Masya Allah, bagus lagi. Nah saya mah pertama kali. Mun guru abdi mah udah 2 kali. Kita sama-sama kesini coba di Kuningan, ternyata ada waduk bagus, Waduk Dharma. Yang tahu kita kan tadi mah Jatiluhur aja gitu ya. Mangga teman-teman di seluruh Indonesia kita main ke sini. Pendengar dan pemirsa RRI Net, cara terbaik menikmati keindahan Waduk Dharma adalah dengan duduk di tepi waduk sambil menggelar tikar bersama keluarga atau pasangan. Namun, bila Anda ingin mencoba naik perahu, wah, ini pasti akan seru. Karena dengan berlayar menggunakan perahu, Anda bisa menikmati keindahan Waduk Dharma dan mengelilingi pulau Munjul Goong. Naik perahu di Waduk Dharma tentu menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan yang berkunjung. Anda bisa mengabadikan foto terbaik saat berlayar di perahu ini loh. Waduk Dharma berada di 6 desa, meliputi Jagara, Sakerta Timur, Sakerta Barat, Cikupa, Dharma, dan Kawah Manuk. Pada awalnya, Waduk Dharma dikelola oleh BBWS untuk pengairan. Seiring perkembangan zaman, kini berubah jadi tempat wisata yang pengelolaannya dikuasakan ke pemerintah daerah melalui Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Saat ini, Waduk Dharma tengah memasuki revitalisasi tahap 3. Tentunya bila selesai revitalisasi, Anda dapat menikmati fasilitas keren dan nyaman yang didesain langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Untuk lebih lengkapnya, kita simak penjelasan dari Manajer Marketing Perumda Aneka Usaha Cabang Waduk Dharma, Yudi Hermawan. Awalnya pada tahun 2018, Bapak Ridwan Kamil ke sini selaku Gubernur Jawa Barat, dan beliau meninjau bahwa di sini tuh mempunyai potensi yang besar. Dan beliau berencana untuk merevitalisasi, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan potensi yang ada di Waduk Dharma. Kebetulan dari mulai tahun 2019 revitalisasi sudah berjalan. Yang pertama itu ada tahap 1. Tahap 1 ini dibangunnya itu pertama adalah
pintu masuk atau loket, dan juga ada pembangunan jogging track sama pembuatan taman dan juga gazebo. Dan sekarang juga sedang berlangsung pembangunan tahap kedua, yang diantaranya itu pembangunan kantor pengelola, ada juga masjid, food court, camping ground, dan juga penataan area parkir. Dan untuk rencana juga di tahun 2023 akan dilangsungkan tahap ketiga, yang di sana akan membangun seperti penginapan, terus juga dibangunnya gedung serbaguna dan penataan area parkir yang sebelah atas. Dan menurut informasi untuk pembangunan ini dianggarkan oleh Pemprov sebesar 60 miliar. Itu. Untuk mata air di sini bersumber dari mata air Cihanyir disebutnya, yang itu berada di tengah-tengah perairan Waduk Dharma. Untuk di sini hewannya mungkin yang itu ada ikan, yang paling banyak di sini itu ikan nila sama ikan emas. Kebetulan juga di sini banyak petani ikan, yang bisa disebut adalah petani ikan terbesar di Kabupaten Kuningan. Dan untuk penyebarannya itu sampai wilayah 3 Cirebon untuk ikannya. Adanya objek wisata Waduk Dharma tentunya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Seperti yang dirasakan oleh salah satu pedagang warung makan di sekitar Waduk Dharma, yakni Ibu Iin Suryani, yang telah berjualan kurang lebih sekitar 20 tahun di Waduk Dharma. Seperti apa pengalaman Ibu Iin saat mencari nafkah di sekitar Waduk Dharma selama 20 tahun? Berikut penuturannya. 20 tahunan lah, 20 tahun lebih. Tadinya di dalam lagi dibangun, jadi pindahin dulu ke sini sementara. Ya kalau sekarang lumayan sih, udah agak lumayan, udah mulai tertata dengan baik gitu. Ramenya kalau hari Sabtu sama Minggu suka full penuh gitu. Kalau hari biasa ada tapi nggak terlalu penuh gitu, tapi ada aja. Ada sih, kalau lagi pandemi kan buka tutup ya. Kadang seminggu buka, seminggu tutup gitu. Tergantung anjuran pemerintah gitu. Terus kalau sekarang udah mulai lancar-lancar. Iya, ngaruh lah kalau lagi pandemi. Udah 20. Kalau dulu ya sebelum dibangun kan cuma itu aja. Kalau sekarang kan udah dibangun, jadi udah agak rapi gitu. Iya, penataannya udah agak rapi. Pengunjung juga kalau udah dibuka mungkin ya, sekarang kan belum dibuka. Kalau udah dibuka mungkin agak nyaman gitu, merasa nyaman lah gitu di Waduk Dharma. Pendengar dan pemirsa RRI Net, setelah menikmati pemandangan Waduk Dharma, tidak ada salahnya kita mengetahui sejarah terbentuknya Waduk Dharma. Kata proklamator Indonesia dalam pidato kepresidenan Bung Karno yang terakhir pada tahun 1967, jas merah, yang berarti jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Lebih lanjut, berikut penjelasan sejarawan muda Indonesia Tendi Caskey yang merupakan lulusan S2 dari Cambridge University tentang sejarah terbentuknya Waduk Dharma. Jadi Waduk Dharma adalah salah satu bangunan atau program yang kemudian dijalankan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk memenuhi kewajiban mereka dalam politik etis, yang salah satunya adalah kegiatan irigasi di tanah Hindia Belanda. Jadi Waduk Dharma ini pada mulanya dibangun pada zaman Belanda, lalu disempurnakan pada era Orde Lama, dan akhirnya terus mengalami perawatan hingga saat ini. Sekitar tahun 1937 untuk pembangunan besarnya, sedangkan perencanaan sudah sejak tahun 1920-an. Karena memang pada mulanya areal ini sudah direncanakan sebagai wilayah untuk yang akan dikembangkan sebagai waduk. Karena pada masa itu pemerintah yang sedang menggalakkan penanaman tebu untuk kegiatan industri gula di beberapa tempat di Kuningan itu memerlukan sebuah tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat penampungan air
dan akhirnya terpilihlah di Waduk Dharma ini. Dulu sebetulnya areal ini juga adalah areal di samping kebun tebu, itu juga merupakan areal tempat tinggalnya beberapa penduduk ya, pedukuhan. Karena kemudian akhirnya diairi, ada relokasi ke beberapa tempat di sekitarnya, sehingga kemudian menjadi seperti sekarang ini, yang meliputi sekitar lebih dari 2 desa kalau tidak salah. Karena sebelah barat Dharma, di sini Jagara, di sebelah timur Sakerta, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang dimaksud rel kereta itu mungkin adalah salah satu peninggalan dari era penanaman tebu, karena memang di areal ini itu adalah sebuah perkebunan tebu. Kalau kita baca arsip-arsip Belanda itu ada Tuan Tan Leong, atau kalau tidak salah itu Tan Longsing dan juga Tan Leong. Jadi pada masa kolonial Hindia Belanda di pertengahan abad 19 itu Sakerta, lalu Jambar dan Sagarahyang itu adalah areal penanaman tebu yang ada di wilayah Kuningan. Dan Tan Leong ini juga merupakan kapiten Cina, atau dalam hal ini adalah opsir yang mengurusi etnis Tionghoa pada masa itu, yang kebetulan bertugas di wilayah Kuningan. Dan orang ini atau tokoh ini adalah orang yang memiliki usaha dalam bidang perkebunan tebu. Jadi dulu kalau misalkan ada temuan-temuan rel, itu bukan rel untuk ke Mekah atau rel juga ke tempat yang bisa secara goib ke tempat tertentu, tapi merupakan peninggalan dari rel-rel untuk roli yang dulunya memang dipergunakan untuk mengangkut tebu-tebu yang didapatkan dari perkebunan tersebut. Jadi memang untuk pulau yang di tengah itu merupakan areal yang dulunya memiliki permukaan yang lebih tinggi daripada areal sekitarnya. Dan kebetulan ketika terendam, itu areal yang tinggi itu menyisakan bagian atasnya saja. Jadi bukan karena muncul tiba-tiba ataupun juga merupakan sebuah fenomena mistis tertentu, tapi memang sudah kondisi alamiahnya seperti itu. Namun yang perlu digarisbawahi pula adalah Waduk Dharma ini memang tidak serta-merta dibuat pada zaman Belanda. Namun sebelum itu memang sudah ada semacam setu kecil yang dimanfaatkan untuk kegiatan keperluan air dari masyarakat yang ada di sekitar Dharma ini. Jadi pemerintah kolonial Belanda hanya kemudian memperbesar dan kemudian dikembangkan dan bisa seperti yang kita lihat seperti sekarang ini. Jadi untuk makam itu memang ada beberapa versi ya. Namun karena memang kecenderungan masyarakat kita itu kepada hal-hal yang berbau mistis, sehingga kemudian itu dipercaya kepada tokoh-tokoh tertentu. Namun karena itu merupakan sebuah areal ya, diperlukan penelitian lebih lanjut. Karena ada beberapa kemungkinan, bisa jadi itu makam sudah ada sejak dulu sebelum kemudian dibangunnya Waduk Dharma, atau juga mungkin dalam proses pembangunan ini memakan kecelakaan kerja atau apa sehingga dikuburkan di tempat yang dekat di situ. Kita juga kurang terlalu paham. Tapi yang jelas kalau melihat areal dan juga bentuk orientasi arah pemakamannya, itu adalah makam manusia. Jadi tempat pekuburan sebelumnya. Ya betul, orientasinya ke utara selatan. Karena kan kalau yang biasanya untuk benda-benda tertentu itu biasanya orientasinya ke timur dan juga barat. Betul, jadi di zaman Jepang areal Waduk Dharma juga tetap difungsikan sebagai reservoir ya, atau tempat penampungan air yang diperlukan untuk kegiatan irigasi pertanian. Cuman karena pada era Jepang ini masyarakat didorong untuk mendukung kepentingan perang, sehingga kegiatan pertanian ini agak terbengkalai. Makanya meskipun dimanfaatkan, itu hanya bagi kelompok orang yang memang pada saat itu bebas dari tugas yang diwajibkan oleh Jepang. Jadi yang lain Romusa, ada kegiatan Heiho, ada kegiatan Seinendan. Nah, yang bisa mengelola pertanian itu hanya orang-orang yang tinggal sedikit.
Jadi kegiatan pertanian yang waktu itu dimanfaatkan dari Waduk Dharma juga tidak terlalu optimal. Mungkin kalau misalkan kita lihat fisik gitu ya, sudah tidak terlalu kentara lagi. Tapi kalau misalkan kita lihat arsip-arsip yang ada, baik itu arsip di Belanda atau juga bahkan di arsip yang ada di Jakarta sendiri, itu kita bisa melihat rencana tata ruang dan juga tata bangunnya itu sudah ada sejak tahun 1930-an. Bahkan kalau misalkan kita cari di media-media yang memang menyimpan foto-foto pada era kolonial Hindia Belanda, kita akan menemukan beberapa foto yang disinyalir sebagai pembangunan Waduk Dharma itu sendiri. Dan memang untuk saat ini Waduk Dharma sendiri kan sudah pengembangan sampai ke tingkat di bawah itu ya. Dan mungkin yang originalnya ada di bagian sini, ada di bagian atas. Setelah kita melihat dan mendengarkan langsung tentang Waduk Dharma, bagi Anda yang berminat dan ingin melihat langsung, silahkan Anda tinggal datang saja ke Kecamatan Dharma. Dari Kabupaten Kuningan, saya Andini Rahmawati melaporkan.